Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi, berbicara soal teknologi-teknologi seputar blockchain dan crypto aset. Nah, video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita mulai masuk ke dalam pokok bahasan, kita baca dulu laman disclaimer. Jadi berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Nah, nanti ketika ada penyebutan produk, itu bukan berarti endorsement terhadap produk tersebut. Nah, kalau sudah siap, kita akan masuk ke dalam materi. Judulnya kali ini adalah TWAP, TWAP, TWAP. Apa itu TWAP? Nah, TWAP itu adalah Time Weighted Average Price. Ya. Nah, TWAP ini diimplementasikan di dalam Uniswap. Biasanya kalau kita bicara soal TWAP, itu biasanya referensinya ke Uniswap. Nah, Uniswap itu apa? Uniswap itu adalah decentralized exchange. Jadi media atau decentralized apps, aplikasi terdesentralisasi yang murni berjalan di atas blockchain berbasis smart contract, di mana orang itu bisa berjual beli aset. Nah, utamanya adalah berupa token. Bisa juga aset natif, tapi biasanya dia akan di-wrap dalam bentuk token. Kemudian orang bisa berdagang token satu, ditukar atau dijual dan dibeli menggunakan token lainnya gitu. Nah, itu merupakan Uniswap. Jadi ide kunci dari Uniswap adalah mereka menyediakan suatu tempat untuk berjual beli. Nah, biasanya seperti kalau di centralized exchange ada Indodax, ada Binance, ada toko kripto. Nah, di media decentralized juga ada Uniswap salah satunya. Kali ini kita akan melihat satu fitur yang menarik, yang unik soal TWAP. Nah, apa itu TWAP? Nah, sebelumnya kita sudah belajar soal Oracle. Gitu ya. Jadi kalau Oracle ini biasanya fokusnya ke penyediaan data informasi harga. Nah, biasanya informasi harga ini diambil dari data-data dari centralized exchange atau CEX gitu ya. Jadi kalau di dalam blockchain di smart contract itu kan tidak bisa membaca informasi dari luar blockchain. Nah, makanya mereka membutuhkan satu fitur Oracle. Ini Oracle-nya nanti akan membantu membaca dari API atau website, dibaca, kemudian diakumulasi, dihitung gitu ya. Sebenarnya berapa sih nilainya gitu ya, harganya. Misalnya berharga Ethereum dalam bentuk USD gitu ya. Dinilai dalam bentuk USD. Misalnya 3.500 USD per 1 ETH. Nah, itu nanti akan disimpan di dalam smart contract, kemudian smart contract lain yang membutuhkan datanya bisa membaca dari smart contract si Oracle tersebut. Permasalahannya adalah si Oracle ini kan dalam tanda petik merupakan pihak sentral gitu ya. Atau ya kalau di kita bicara soal Chainlink, ya memang Chainlink punya namanya Decentralized Oracle Network, di mana satu feed atau satu informasi harga itu mereka memiliki beberapa jaringan, beberapa oracle gitu ya, yang bergabung untuk membentuk satu feed, gitu ya, untuk menghitung satu feed. Nah, tetapi kualitas dari oracle ini kan berbeda-beda. Ada yang memang kualitasnya bagus seperti Chainlink, atau ada juga bisa jadi ada oracle-oracle lain yang memang kualitasnya lebih rendah. Misalnya hanya ada satu atau dua oracle yang melayani satu feed, gitu ya. Nah, ini kan sangat rentan terhadap manipulasi gitu ya, manipulasi harga karena oracle-nya dimanipulasi gitu ya. Nah, jadi kalau oracle-nya ini bermasalah akan menyebabkan loss, kerugian bagi mereka yang berdagang atau bagi mereka yang misalnya mengambil borrow gitu ya, meminjam dengan kolateral berupa aset kripto misalnya. Dia pinjam, kemudian dia ambil USDT misalnya. Nah, itu kalau misalnya nanti harga asetnya turun gara-gara ada manipulasi Oracle, itu kan nanti dia akan mengalami kerugian gitu ya. Karena kan ketika kita meminjam itu harus ada offer
collateralization yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Gitu. Jadi ada kasus namanya BZX gitu ya. Nah, untungnya tidak ada dana yang hilang. Jadi manipulasi Oracle ini salah satu attack vector yang harus kita perhatikan gitu ya, yang harus kita pahami ketika kita menggunakan satu fasilitas decentralized finance atau DeFi yang menggunakan Oracle terutama. Nah, jadi ada kelemahan di mana manipulasi Oracle bisa terjadi gitu ya. Tapi tentu saja melihat dari penyedia Oracle ya, jadi tidak semua Oracle yang rentan terhadap manipulasi Oracle, tapi tetap dilihat sebagai satu pihak sentral atau single point of failure. Kemudian ada juga cara untuk kita membaca harga dari DEX atau Decentralized Exchange gitu ya. Misalnya dengan cara melihat berapa harga sekarang di satu pool, misalnya pool ETH USDT misalnya. Nah, cuman masalahnya kalau cuman dibaca saja itu ada masalah kalau ada flash loan di situ. Ketika terjadi flash loan, itu harga akan melonjak drastis di satu titik gitu ya. Kemudian turun di poin berikutnya. Ketika ada orang membaca di titik yang tertinggi, itu akan jadi masalah. Karena sebenarnya tidak merepresentasikan harga rata-rata misalnya. Atau harga hari itu. Hanya memang sedang sial saja si smart contract tadi membaca harga pada saat tidak normal gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, makanya dibentuklah atau diciptakanlah sebuah teknik atau sebuah metode namanya TWAP, Time Weighted Average Price. Apa itu TWAP? Sebenarnya dia mekanismenya cukup sederhana. Dia melihat rata-rata harga gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu 1 hari gitu ya. Jadi yang dia lihat tidak hanya harga pada jam tertentu atau pada detik tertentu gitu ya dalam 1 hari misalnya. Misalnya jam 12 siang harga berapa. Nah, itu dia tidak melihat itu karena ya tadi rentan manipulasi harga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tahu nanti jam 12 pas harganya akan dibaca gitu ya oleh DeFi tertentu. Nah, makanya akan terjadi manipulasi jam 12 pas atau jam 12 tank tadi ya. Nah, jadi TWAP ini menghindari permasalahan seperti itu. Jadi dia akan membaca dari misalnya jam 12 malam atau jam 12 pagi sampai jam 12 pagi 24 jam misalnya dia akan baca. Jadi sebenarnya rata-rata tuh berapa sih? Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang nekat mau memanipulasi, itu harus dimanipulasi terus-menerus dalam misalnya jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 24 jam. Jadinya akan sangat mahal kalau mau orang memanipulasi. Apalagi misalnya untuk pool-pool yang populer seperti misalnya ETH USDT, itu kan sangat populer dan likuiditasnya sangat tinggi di situ. Ketika orang mau menggerakkan harga di pool yang likuiditasnya tinggi, itu sangat mahal gitu ya. Jual belinya itu sangat besar. Jadi dia harus menyediakan modal yang sangat besar. Itu pun dia harus lakukan terus-menerus gitu ya. Supaya harganya bergoyang sesuai dengan yang dia inginkan tentu saja. Tapi ya tentu saja akan mahal. Nah, kalau misalnya tipe serangan yang jadi mahal ini biasanya akan dihindari oleh si penyerang. Apa ya? Karena dia kan semua orang pengen cari untung ya sebesar-besarnya. Kalau modalnya sudah besar, keuntungannya ya bisa dipertanyakan, pasti jadi kecil gitu ya. Gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah time window-nya harus cukup. Jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu lama, nanti akan jadi stale gitu ya. Artinya sudah tidak baru lagi, tidak fresh gitu ya. Jadi stale itu artinya kalau kita beli roti yang sudah stale itu kan keras gitu ya. Misalnya kita beli roti yang baru di bake itu kan enak gitu ya. Karena misalnya masih hangat, masih kenyal gitu ya. Itu enak. Tapi kalau sudah berhari-hari itu jadi stale, jadi keras dia. Jadi makannya tidak enak. Nah, itulah kalau harganya di time window-nya terlalu lama, itu akan jadi stale. Harganya sebenarnya sudah tidak relevan. Misalnya kalau kita ambil time window misalnya 1 minggu, padahal harga yang sekarang sudah tidak
menurut harga yang 1 minggu tadi, artinya tidak merefleksikan harga yang sekarang gitu. Jadi kita harus perhatikan sebenarnya time window yang benar itu berapa, misalnya 1 jam misalnya, atau 24 jam, tergantung ya, tergantung dari keputusan para developer. Saya juga nggak tahu sebenarnya time window yang efisien atau yang optimal itu berapa. Kemudian harus perhatikan juga pool itu harus punya likuiditas yang cukup. Kalau likuiditasnya terlalu kecil, itu pasti fluktuasinya juga terlalu besar. Atau kalau likuiditasnya besar sih oke gitu ya. Jadi manipulasi harganya agak sulit. Nah, jadi caranya gimana nih Twop ini kok menarik sekali. Nah, jadi sebenarnya dia intinya adalah simple moving average. Kalau ada yang pernah dengar simple moving average, jadi adalah time window-nya tuh digeser-geser yang terbaru misalnya 1 jam terakhir gitu ya. Jadi dia akan mengambil window 1 jam ke belakang. Nah, contohnya ini. Harga $10 bertahan selama 12 jam. Kemudian harga jadi $11 selama 12 jam gitu ya. Dalam 1 hari misalnya, kan dia ngambil 24 jam. Jadi rata-ratanya gimana? Jadi 10,5. Ada lagi contohnya yang lebih jelas, ada formulanya. Jadi $10 selama 23 jam, kemudian naik $1 jadi $11 dalam 1 jam. Jadi kalau rata-rata harganya atau twopnya itu 10 dikali 23 ditambah 11 dikali 1 ya, karena 1 jam dibagi total 24 jam. Jadi dapatnya 10,0417. Nah, ini twop nilai time weighted average price-nya gitu. Karena dia dihitung dari berapa lama nilai atau harga tersebut tetap berlaku gitu ya. Misalnya yang ini $10 selama 12 jam. Jadi tidak hanya harganya tetapi juga berapa jangka waktunya. Nah, ini formulanya. Tadi kan P1 kali T1 ditambah P2 kali T2. Jadi P itu price, di harga yang pertama dikali berapa lama harga tersebut bertahan gitu ya. Ditambah kalau misalnya harganya berubah jadi P2, jadi waktunya bertahan berapa lama. Yang tadi kan $10 selama 23 jam, kemudian $1 selama 1 jam gitu ya. Kalau misalnya harganya berubah lagi ya ditambah berapa selama berapa waktunya. Dibagi total T. Misalnya tadi kan 24 jam gitu ya. Misalnya di sini 23 jam, di sini 1 jam. Jadi total 24. T itu durasi, bukan timestamp. Durasi itu ya jangka waktu yang sekarang dikurangi atau timestamp sekarang dikurangi timestamp yang sebelumnya gitu ya. Jadi bukan timestamp yang sekarang. Jadi selisih atau durasi sebenarnya dia. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di Uniswap versi 2 dia menggunakan price kumulatif. Nah, ini sebenarnya strategi supaya gasnya tidak terlalu mahal gitu. Jadi ada numerator of values. Nanti akan, kalau di sini kelihatan cukup kompleks, tapi nanti akan kita lihat contohnya bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Jadi price kumulatif, jadi dia akan mengakumulasi gitu ya, harganya diakumulasi dari awal dia si pool tadi dibentuk sampai yang harga terbaru. Jadi kalau mau menggunakan twopnya Uniswap itu harus snapshot sendiri gitu ya. Ada price 0 kumulatif last dan price 1 kumulatif last, itu harus di snapshot sendiri. Jadi itu yang harus dikerjakan oleh si pengguna. Nah, sementara Uniswap-nya sendiri sudah menyediakan kumulatif last-nya. Nah, jadi kalau si Uniswap tadi menyediakan akumulasi harga, jadi yang harus kita lakukan adalah kita misalnya mau menghitung twopnya di sini antara P prime dan P gitu ya. Ini kan durasi kita, jangka waktu kita ini di lookback ini. Jadi yang kita simpan, yang kita hitung atau kita ambil datanya adalah P prime atau harga di P prime ini. Kemudian kita harus ngambil juga data di P. Jadi snapshot dulu di P, kemudian waktu berjalan misalnya selama 1 jam, kita ambil lagi snapshot di P prime. Nah, kan kita tahu 1 jam gitu ya. Timestampnya kita simpan di sini di P, kita simpan juga timestamp di P prime. Kemudian kita lihat durasinya, kita bisa hitung gitu ya. Time window-nya kita bisa hitung. Nah, ini contohnya. Ada
Call snapshot itu untuk menyimpan data snapshot tadi yang P tadi ya. Jadi kita simpan dulu namanya snapshot price kumulatif gitu ya. Kita harus panggil dulu snapshot untuk menyimpan P, kemudian untuk menyimpan timestamp-nya gitu ya. Timestamp dari P itu disimpan di snapshot. Kemudian kalau kita mau memanggil harga, menghitung harga, kita panggil get 1 hour price. Nah, jadi di sini dicek dulu apakah waktunya sudah 1 jam. Kalau belum 1 jam berarti snapshotnya belum cukup. Ini masih terlalu muda itu ya, masih jangka waktu yang belum. Kalau terlalu lama itu berarti stale, udah expired gitu ya. Nah, kemudian ini nih, yang penting di recent price kumulatif dibaca dulu berapa sih yang sekarang kumulatif harganya. Kemudian baca TWAP price-nya adalah nilai kumulatif harga yang sekarang dikurangi snapshot. Harga snapshotnya dibagi time elapse. Misalnya 1 jam itu ya. Atau 1 jam setengah gitu ya. Kalau di sini. Atau 1 jam 10 menit misalnya. Nah, itu bisa. Jadi yang kita baca harga terbaru, tapi kita sudah menyimpan data harga sebelumnya dari snapshot ini, gitu ya. Snapshot price zero kumulatif dibagi time elapse yang 1 jam 10 menit tadi. Gitu. Nah, ini sebenarnya cara simple, lebih sederhana untuk kita baca data atau mengambil data harga dari Uniswap TWAP. Nah, demikian video kali ini tentang TWAP atau Time Weighted Average Price. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.